Jadi selamat pagi, Pak Amros Koro, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Di sini Anda melihat bagaimana nih gempa di Flores ini, khususnya anak-anak sekolah. Coba. Ya, dampak dari gempa bumi tanggal 15 itu cukup mempengaruhi juga di sektor pendidikan. Jadi cukup banyak satuan pendidikan yang sarana prasarana fisiknya juga terdampak. Data kita sementara 512 lebih sekolah yang terdampak. Lalu kemudian karena gempa masih terus terjadi, di samping kita sedang melakukan pendataan, kita juga menerbitkan edaran untuk kepala satuan pendidikan agar tidak boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Untuk sementara ini ya? Ya, untuk sementara tidak boleh lakukan di ruang kelas karena gempa masih terus terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan dengan penugasan-penugasan dari sekolah pada siswa, ataukah apabila itu kondisi memungkinkan, itu bisa dilakukan secara daring. Kemudian itu dilakukan juga dengan pengawasan orang tua. Karena masih terus terjadi gempa, anak bergerak kemana-mana, sebaiknya selalu dalam pengawasan orang tua. Ya. Kalau misalnya untuk kelas 12, karena dalam rangka persiapan tes kemampuan akademik, lalu kemudian mau dilakukan pembelajaran di kelas, itu dilakukan di tenda-tenda di ruang kelas darurat, tidak boleh di dalam ruang kelas permanen, supaya kita mengurangi risiko manakala masih terus terjadi gempa. Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggapan ke depannya bagaimana nih? Ya, saya kira Khusus anak-anak sekolah nih. Untuk anak sekolah, saya kira memang kita pasti setiap ruang kelas yang kita bangun itu kita harus memastikan dia punya kekuatan konstruksi supaya anak-anak ada di dalam itu relatif aman untuk gempa bumi. Kecuali memang gempa itu kekuatannya melampaui, misalnya di atas 7,8 kayak seperti kemarin atau 8 sekian magnitudo, itu saya kira mengguncang cukup keras. Nah, oleh karena itu depan saya kira di sekolah-sekolah kita harus terus mendorong satuan pendidikan aman bencana. Jadi harus mengenal potensi bencana di lingkungan sekolah, supaya peserta didik, guru dan tenaga pendidikan tahu bahwa ada potensi bencana di sekitarnya, mereka tahu. Selalu kita bagaimana memitigasi, kemudian sering melakukan gladi simulasi sehingga manakala terjadi kedaruratan mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi ini pesan terakhir dari Kepala Dinas PK Nusa Tenggara Timur khususnya untuk anak sekolah yang kena bencana di Flores. Silakan. Ya. Tetap semangat bahwa kita hidup di wilayah yang rawan dengan bencana alam. Kita harus hidup harmoni. Kita kenal betul, kita tahu bagaimana cara memitigasi, kita tahu cara bagaimana menyelamatkan diri. Biasakan dengan ancaman bencana itu sehingga itu semua menjadi biasa. Oke. Kepala Dinas PK Nusa Tenggara Timur Pak Amros Koro. Selamat pagi. Terima kasih. Berapa sekolah berapa